Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Nur Komar dalam program Seruan Khalifah. Pada episode kali ini kita akan membahas khutbah Jumat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin berkenaan dengan kekuatan doa yang penuh kesungguhan, pembahasan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas yang beliau sampaikan pada tanggal 16 Februari 2018 di Masjid Baitul Futuh, Modern London. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kami, yakni Bapak Maulana Fazli Umar Faruk Sahid, di mana beliau akan mengulas kembali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin. Baik pemirsa, langsung saja kita akan sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada tanggal 16 Februari 2018, Hadrat Amirul Mukminin menyampaikan berkenaan dengan kekuatan doa yang penuh kesungguhan dan pembahasan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Barangkali Bapak bisa sedikit Pak mengulas khutbah di awal yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Khamis Sayyidahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz, dalam kesempatan khutbah Jum'ah yang penuh berkat ini, yaitu pada tanggal 16 Februari tahun 2018 ini, huzur di awal itu menjelaskan bahwasanya sebagaimana halnya tujuan dari orang yang beriman ya, orang yang beriman itu yang percaya pada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini itu adalah sebagaimana halnya di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah kami ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana halnya bentuk daripada ya'budun yang paling utama itu adalah solat, dan huzur menjelaskan bahwasanya di dalam solat itu ada dua macam gerakan ya, yaitu gerakan secara lahiriah dan di dalam batin manusia itu mengucapkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Jadi adanya keserasian antara gerakan dan hati ya. Dan juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Dan dengan menjalankan ini maka niscaya huzur bersabda bahwasanya ma'rifat ilahi. Ma'rifat ilahi yaitu pengenalan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemahaman akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pengalaman akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan bersamaan dengan tahapan-tahapannya itu yang kita laksanakan bisa didapatkan insya Allah. Dan di sini huzur menjelaskan bahwasanya banyak sekali para Ahmadi yang mengirimkan surat ya, menyampaikan keluh kesahnya kepada huzur. Dan di sini huzur Ayadullah Ta'ala bin Nasril Aziz untuk menjawab surat-surat mereka, beliau pun menyampaikan khutbah ini. Jadi khutbah ini tuh merupakan salah satu jawaban pula dari huzur Ayadullah Ta'ala bin Nasril Aziz atas surat-surat keluh kesah yang disampaikan oleh para anggota jemaat di seluruh dunia yang menyampaikan problematikanya masing-masing. Karena di sini dalam khutbah ini pun beliau menyampaikan salah satu hadis yang mulia Rasulullah SAW yang peristiwanya pun sama gitu. Jadi ada beberapa sahabat yang menyampaikan keluh kesahnya kepada yang mulia Rasulullah SAW. Kemudian yang mulia Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca 3 surat terakhir itu, yaitu Qul Huwallahu Ahad di sana dan menghayatinya. Kemudian Masya Allah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kesulitannya itu pun terjauhi kesulitan sahabat tersebut. Dan ini pula yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayadullah Ta'ala bin Nasril Aziz, yaitu bagaimana pentingnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas itu. Sangat menarik sekali Pak kalau kita mengingat bahwa tujuan diutusnya Hadrat Masih Maud alaihissalam ini adalah untuk menghidupkan agama dan menegakkan kembali syariat. Bahwa aplikasi dari Al-Quran adalah sunnah atau amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Nah, begitu juga kepada anggota Ahmadi dimanapun berada, bahwa tugas para Ahmadi ini adalah menegakkan sunnah-sunnah dari Hadrat Rasulullah SAW. Dan ini merupakan PR besar buat kita semua, bahwa kita mendapatkan perintah di zaman ini dari Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menegakkan amalan-amalan yang pernah dipraktekkan oleh Hadrat Rasulullah SAW.
Nah, ini barangkali Bapak bisa menjelaskan Pak lebih rinci lagi seperti apa sih Pak yang dikehendaki oleh Hadrat Masih Maud salam berkenaan dengan hal ini. Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz dalam khutbah ini, jadi di awal khutbah, Huzur menyampaikan betapa pentingnya sholat, kemudian memahami tujuan dari kita diciptakan di dunia ini, kemudian apa contoh-contoh yang diperlihatkan oleh Yang Mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani, dalam mengupayakan bagaimana tujuan hidup manusia itu. Dan di sini Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, salah satu hadis yang beliau sampaikan itu adalah hadis yang disampaikan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau meriwayatkan bahwasanya Yang Mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedemikian rupa beliau itu menekankan untuk berzikir, untuk terus senantiasa mengulang 3 surat terakhir yang ada di dalam Al-Quran itu, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan bagaimana yang dicontohkan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Yang Mulia Rasulullah SAW itu sebelum tidur itu beliau biasa mengucapkan, membaca, menilawatkan 3 surat tersebut. Ditambah dalam beberapa hadis yang lain itu ada surat ayat kursi, ayat kursi ditambahkan itu, Al-Fatihah juga. Kemudian setelah menilawatkannya, kemudian Yang Mulia Rasulullah SAW mengusap ke kedua muka beliau, ke wajah beliau seperti ini. Kemudian pertama meniupkan, kemudian mengusap ke wajah beliau. Kemudian beliau lanjutkan mengusap ke seluruh bagian tubuh yang bisa dijangkau oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedemikian pentingnya pesan ini ya, Yang Mulia Rasulullah SAW ini. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala akhir hayat beliau, jadi beliau itu sudah sedemikian rupa tidak kuasanya ya, maksudnya susah untuk mengucapkan ini, melafalkan ini, maka Yang Mulia Rasulullah SAW menyuruh Hazrat Aisyah untuk melafalkannya. Dan di riwayat ini disampaikan bahwasanya Hazrat Aisyah itu melafalkan ayat tersebut ini, ayat ini, kemudian 3 surat terakhir ini pada penghujung kehidupan Yang Mulia Rasulullah SAW, yang menandakan sedemikian rupa pentingnya 3 surah ini ya Pak. 3 surah ini dan mengamalkan ini. Kemudian Yang Mulia Rasulullah SAW di dalam salah satu riwayat pun ada seorang sahabat yang bernama Hazrat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jadi Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini bahwasanya janganlah kamu bermalam hingga kamu membacanya. Jadi bunyi dari bahasa Arabnya itu adalah ya Uqbatu, la tansahunna wala tabita lailatan hatta taqra'hunna. Jadi wahai Uqbah, jangan lewatkan malammu tanpa membaca surat-surat ini. Surat-surat ini itu apa? Jadi 3 surat itu yaitu Qul huwallahu ahad, kemudian surat Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Dan di sini, di dalam hadis ini yang unik itu adalah di dalam 3 surat ini, di sini Yang Mulia Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ini merupakan kebajikan intisari atau intisari dari kebajikan yang terdapat di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, dan juga Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Jadi seolah-olah istilahnya itu adalah intisari dari gabungan ketiga dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turunkan pada masanya kepada umat manusia. Kemudian di dalam hadis yang lain ini banyak sekali ya tentang 3 surat ini. Kemudian ada sebuah hadis di mana di dalam hadis tersebut Yang Mulia Rasulullah SAW bersabda kepada seorang yang ada kesannya bahwasanya orang tersebut meremehkan surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas. Kemudian karena ada seorang sahabat yang terus membacanya di dalam sholatnya, kemudian bertanya kepada Yang Mulia Rasulullah SAW, kenapa sahabat ini membaca terus?
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya sungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian ada satu riwayat lain oleh Hazrat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya yang mulia Rasulullah SAW pernah bertanya bahwasanya seseorang itu kalau ingin membaca Al-Quran sepertiga gitu ya dalam satu malam, pada waktu malam hari, itu ada caranya. Jadi beliau SAW menjawab bahwasanya Allahul wahidus somadus sulusul Quran. Jadi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus somad itu ya, surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Itu. Kemudian hadis selanjutnya. Bahwasanya yang mulia Rasulullah SAW bersabda, saya akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Kemudian orang-orang berkumpul pada saat itu. Kemudian yang mulia Rasulullah SAW menyampaikan surat Al-Ikhlas. Jadi ini sabda-sabda yang mulia Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya tiga surat yang terakhir di dalam Al-Quran ini. Bahkan ketika di masa akhir hayat Rasulullah SAW sendiri pun ketika beliau begitu kesulitan ya Pak ya untuk membaca tiga surah ini, maka dibantu oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu taala. Satu hal Pak yang begitu begitu menarik untuk dibahas barangkali di sini tadi setelah dijelaskan bagaimana tiga surah ini begitu sangat luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mengapa Pak Hadrat Rasulullah SAW mengatakan ketiga surah pendek ini sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran? Barangkali Bapak bisa menjelaskan Pak terkait hal ini, karena ini bisa menjadi sebuah poin yang penting supaya diketahui bahwa kenapa dengan hanya membaca tiga surah ini saja atau membaca surah pendek Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, Pak, seperti itu. Ya, sebanding dengan sepertiga Al-Quran ya. Jadi begitu Luar ucapan biasa, ya. Begitu luar biasanya ya. Jadi ini ya memang harus kita akui juga bahwasanya inilah yang keluar dari mulut suci yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan yang penuh berkat dari yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sebanding dengan sepertiga ayat Al-Quran. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwasanya sebanding dengan seperempat ayat Al-Quran, surat itu ya. Surat Al-Ikhlas. Jadi di sini ada satu riwayat juga yang disabdakan oleh Hazrat Aisyah bahwa yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada seorang sahabat yang sedang dikirim untuk ekspedisi ya, ekspedisi oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi imam, memimpin sholat, kemudian membaca Qul huwallahu ahad. Ya, setelah mungkin di rakaat yang kedua, yang rakaat pertama membaca ayat yang lain, rakaat kedua membaca ayat itu. Kemudian yang selanjutnya pun membaca ayat itu lagi, mungkin seperti itu waktu di jamak. Jadi ada sahabat yang bersabda bahwasanya sahabat yang bertanya kepada yang mulia Rasulullah SAW bahwasanya sahabat ini melakukan seperti ini. Kemudian yang mulia Rasulullah SAW bertanya kepadanya juga, dan dijawab kepada sahabat tersebut yang melakukannya bahwasanya karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman dan saya mencintai untuk membaca surat ini. Jadi sahabat itu menjawab kepada yang mulia Rasulullah SAW bahwasanya memang saya ini sangat suka dengan surat ini, jadi saya menilawatkannya. Ya. Kemudian yang mulia Rasulullah SAW coba kita perhatikan bagaimana ya berkatnya, bagaimana yang mulia Rasulullah SAW dalam memberikan semangat kepada sahabat itu bahwasanya beritahu dia sesungguhnya Allah Ta'ala pun mencintainya. Jadi bagaimana sikap kasih sayang dari yang mulia Rasulullah SAW ini kepada sahabat tersebut yang diperlihatkan dengan jawaban yang beliau sabdakan kepada sahabat tersebut bahwasanya beritahu dia sesungguhnya Allah pun mencintainya. Langsung dijawab sama Allah Ta'ala ya Pak ya. Jadi kemudian ini ada hadis lain juga yang sama bunyinya ya dengan hadis yang tadi itu, tapi ini tuh di Masjid Quba dan seorang sahabat yang berasal dari golongan Ansar yang juga sering membaca surat Qul huwallahu ahad tersebut. Oleh karena itu yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab seperti itu kepadanya, hubbuka iyaha adkholakal jannatu.
Jadi cintamu kepadanya memasukkanmu ke dalam surga. Jadi kecintaan engkau terhadap surat itu, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad itu, niscaya akan memasukkanmu ke dalam surga. Kemudian di sini Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz menjelaskan tentang ketinggian makna yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ini sendiri. Jadi di sini Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz menilawatkan suatu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi sebagaimana halnya intisari yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ini merupakan tauhid yang berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, Allahus Somad, yaitu berdiri sendiri dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini membutuhkan wujudnya, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Huzur pun bersabda bahwasanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semakin dikuatkan dalam ayat selanjutnya. Gitu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, kemudian yaitu yang tidak membutuhkan segala sesuatu, akan bahkan segala sesuatu itu membutuhkan wujudnya. Nah, ditambah lagi dengan ayat selanjutnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan ini untuk menjawab sanggahan-sanggahan dari orang-orang lain yang banyak memberikan keberatan kepada Islam, kepada wujud Allah, kepada wujud Tuhan, bahwasanya nauzubillah, Tuhan itu ada asalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian semakin dikuatkan lagi pada ayat yang terakhirnya, yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu tidak ada suatu wujud lain yang menyerupai dengan wujudnya. Kemudian di dalam salah satu riwayat lain yang disampaikan oleh Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz, di mana yang mulia Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada seseorang yang berkeluh kesah tentang kemiskinan yang dihadapinya. Jadi ini merupakan salah satu hadis yang ada keterkaitannya dengan di awal tadi sabda Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz. Kemudian mengeluhkan kemiskinannya. Kemudian yang mulia Rasulullah SAW bersabda kepadanya bahwa kapanpun kamu masuk rumah dan ada orang di dalamnya, maka ucapkanlah assalamualaikum kepada penghuninya. Jadi ucapkanlah assalamualaikum kepada penghuninya. Dan apabila tidak bisa mengucapkan assalamualaikum karena tidak ada orang lain, maka ucapkanlah assalamualaikum untuk dirimu sendiri. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi SAW, lalu bacalah Qul huwallahu ahad, yaitu bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Kemudian orang tersebut mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurut riwayat itu bahwasanya orang tersebut itu rezekinya pun meningkat dan kemiskinan pun menjauh darinya. Dulunya ia membebani, yaitu maksudnya mendapatkan itu ya, bantuan, akan tetapi justru ia menjadi penolong bagi tetangga-tetangganya. Jadi bagaimana seseorang yang beriman ya, yang meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang merupakan wujud yang memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang meresapi apa yang terdapat dalam kandungan surah ini, surat Al-Ikhlas ini, kemudian meyakini akan keberadaan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menganugerahkan kepadanya rezeki-rezeki yang bahkan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang lain itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rezeki kepada hambanya itu dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Ikhlas ini Huzur Ayyadahullahu Ta'ala binasril aziz menekankan pembahasan beliau ini pada salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Somad. Jadi sifat As-Somad itu merupakan sebuah sifat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah wujud yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Wujud yang dibutuhkan oleh semua makhluk dan tidak membutuhkan apapun. Dan
untuk menguatkannya itu, untuk menguatkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini, itu ada di ayat-ayat yang selanjutnya itu, selanjutnya tadi. Iya. Lam yalid walam yulad dan walam yakul lahu kufuwan ahad ini, dan ini disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam buku Filsafat Ajaran Islam. Kalau tadi kita membahas berkenaan bahwa surat Al-Ikhlas ini merupakan sepertiga dari Al-Quran. Sekarang yang jadi pertanyaan yang menarik juga Pak, bahwa 3 surah Pak, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas merupakan surah Al-Quran yang begitu kuat dan agung. Ini disabdakan oleh Hadrat Amirul Mukminin pada kesempatan khutbah tersebut. Barangkali Bapak bisa menjelaskan lebih dalam lagi Pak, apa maksud dari sabda yang disampaikan oleh beliau ini Pak, oleh Hadrat Amirul Mukminin ini. Jadi di dalam surah di Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, di dalam khutbah ini beliau 2 kali menyebutkan riwayat yang mulia Rasulullah SAW yang berkenaan dengan Hazrat Uqbah bin Amir, karena mungkin menurut Huzur ini sedemikian rupa pentingnya ya kepada para Ahmadi untuk diamalkan. Jadi riwayat itu pun disabdakan oleh beliau itu 2 kali. Jadi di sini yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hazrat Uqbah bin Amir itu untuk bahwasanya ini, wahai Uqbah, maukah kamu saya ajarkan 2 surah yang termasuk 2 surah terbaik yang dibaca oleh umat manusia? Jadi kemudian Hazrat Uqbah menjawab bahwasanya tentu wahai Rasulullah, lalu beliau membacakan untuk saya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian tiba waktu sholat, beliau maju menjadi imam, lalu beliau membaca 2 surat tersebut. Jadi di sini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pun dalam khutbah ini ada sabda-sabda yang beliau sampaikan yang dikutip oleh Huzur Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz berkenaan dengan surat Al-Falaq. Jadi mengapa surat Al-Falaq ini sedemikian rupa Kuat dan agung. Pentingnya sedemikian rupa harus ditilawatkan oleh kita ya dalam setiap harinya sebelum kita tidur. Karena inilah yang merupakan intisari dari ajaran Al-Quran. Apabila kita perhatikan sifat karena ini kan disebut juga surat Mu'awwizatain ya, surat Mu'awwizatain. Jadi 2 surat yang isinya adalah memohon perlindungan, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas. Dan jika kita perhatikan ya di dalam tafsir Kabir dan juga di dalam sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, sedemikian panjang yang dibahas oleh Huzur berkenaan dengan surat ini. Sebagai contohnya berkenaan dengan surat Al-Falaq, di dalam awal surat Al-Falaq ini yaitu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi bisa dibayangkan ini merupakan sebuah doa yang sangat universal. Jadi yang artinya itu adalah memohon, katakanlah bahwasanya aku ini memohon perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan falak. Jadi kalau kita melihat bahwa ketiga surah ini memang begitu sangat penting, bagaimana Hadrat Rasulullah SAW menempatkan ketiga surah ini juga begitu penting di dalam hadis-hadis yang beliau sampaikan. Kemudian Hadrat Masih Maud SAW pun memperlakukan 3 surah ini begitu istimewa ya Pak. Bahkan tadi Bapak telah jelaskan bahwa ketiga surah ini merupakan intisari dari dari kitab-kitab yang lain ya Pak di dalam 3 surah ini. Oke Pak, karena waktu kita akan tutup acara ini. Jazakumullah Pak atas ulasahnya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah, pemirsa MTA yang berbahagia dapat menarik ilmu atau nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin ini. Baik pemirsa, demikianlah hulasah yang disampaikan oleh Bapak Maulana Fazli Umar Faruk berkenaan dengan khutbah yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil nasihat-nasihat, bisa dapat mengambil hikmah yang disampaikan di dalam khutbah kali ini. Saya Ahmad Nur Komar beserta kerabat kerja undur diri. Ditutup Balai Taufiq Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.